Materi selanjutnya kita sampai di aksesoris. Kebetulan kita akan menyatukan tugas kalian dengan struktur lomba. Jadi memang nanti dengan moodboard kalian akan sedikit berbeda, tapi bahan-bahan yang kalian gunakan bisa menunjang lomba ini. Nah, ini adalah Instagram dari LPA atau Lomba Perancang Aksesoris yang tiap tahun dilaksanakan. Dan yang harus kalian tahu adalah ini miliknya Jakarta Fashion Week, dan ini adalah sebuah event nasional yang sangat bergengsi dan bisa menjadi referensi kalian untuk ikut. Nah, tahun kemarin ini temanya adalah Tropical Vibe. Nah, ini adalah Tropical Vibe yang terakhir tanggal 31 Agustus 2018. Nah, yang kali ini temanya beda. Temanya adalah Reform and Revive. Nah, nih kita bacakan LPA Aksesoris. Bosan di rumah aja, manfaatkan waktu dengan mengumpulkan ide untuk mengikuti Lomba Perancang Aksesoris 2020. Tema lomba tahun ini adalah Reform Review. Yuk kumpulkan barang-barang lama yang bisa diolah kembali menjadi aksesoris baru kreasi kalian. Nah, persyaratan lengkap kalian bisa unduh di jakartafashionweek.co.id atau di dewimagazine.co.id, pesona.co.id, dan pendaftaran ditutup tanggal 31 Agustus 2020. Nah, kalian jangan lupa follow untuk Instagramnya Jakarta Fashion Week Official dan LP Mode untuk tahu info-info yang sekarang. Nah, kenapa kalian bisa ikut lomba ini? Karena apa ya? Karena satu, bisa meningkatkan daya kompetensi kalian, mengukur seberapa besar kalian milik minat dan bakat dalam menguasai fashion di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kita bekerja di deadline. Nah, gitu. Jadi 31 ini kalian harus sudah submit tugas kalian di LPAK Aksesoris. Kemudian desain-desainnya wajib juga dikumpulkan di saya, dan konsultasi juga wajib juga di saya, dan sebelum tanggal 31 harus dikirimkan karena harus kirim formulir dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi kalian reform and review. Jadi dengan tema Indonesia yang sustainable fashionnya, jadi ini juga akan membahas bagaimana kalian buat aksesoris dengan bahan-bahan di lingkungan kalian yang nggak biasa jadi luar biasa. Nah, jelas ya. Kemudian kenapa ikut lomba ini? Karena seru banget, dan kemudian saya punya pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa ditularkan, dan bagaimana bentuk dari form yang harus kalian isi dan gambar seperti apa yang diminta sama Jakarta Fashion Week supaya bisa masuk. Nah, kebetulan ini ada teman saya namanya Franky Kurniawan yang kemarin di tahun kemarin ngikut, kemudian masuk 10 besar. Tahu nggak kalau jurinya itu siapa? Jurinya adalah Rinaldi Juardi. Jadi teman saya ini ketemu sama dia dan dijajing langsung. Nah, ini karyanya ini dia. Jadi dengan Tropical Vibe, dia judul koleksinya Tropical Schoolen gitu. Yuk lanjut, kita lihat karyanya yang lainnya. Kalian boleh scroll sendiri. Kita lihat karyanya gimana sih kok bisa masuk 10 besar ya gitu. Ini. Oh nggak ada, kebetulan di atas lagi nggak ada, nggak masalah. Kita ke Facebooknya dia aja. Hasilnya seperti apa? Tumbaso. Nah, ini. Nah, kita ke bawah terus, scroll terus. 2018 ya, jadi agak lama. Oh, terlalu ke bawah jadinya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia submit 3 karya kebetulan.
Jadi boleh lebih dari satu karya, dan yang dibawa ke Jakarta untuk photoshoot itu 2. Cuma yang masuk 10 besar bukan yang Tropical Borneo yang ini, tapi ini Tropical Borneo. Tapi yang masuk 10 besar adalah yang ini, Tropical Succulent. Bagaimana bentuk desainnya kita akan kulik dan kalian harus wajib buat. Nah, ini dia ketika diperagakan di sana di Jakarta Fashion Week. Seru banget kan? Nah, kita lanjut ke galeri. Kebetulan saya udah minta filenya ke teman saya, namanya Frankie Kurniawan. Gimana sih tropical, kita bahas tropical succulent juga. Nah, ini adalah ke-8 gambar yang ia sertakan dalam email untuk mengikuti lomba. Yang pertama wajib kita adalah memiliki desain. Nah, memiliki desain yang bisa kalian buat, kemudian detailnya bagaimana, ukurannya bagaimana, bahan-bahan yang digunakan bagaimana. Ini kayak desain produksi 2. Kemudian ini dalam penggunaannya. Nah, ini mockupnya. Kalian bisa pakai foto kamu sendiri terus kamu pasangin desain kamu seperti apa. Jangan lupa yang sangat kalau di lomba dilihat itu adalah mood boardnya. Ini salah satu mood boardnya sama deskripsinya termasuk biaya perkiraan harga. Konsep itu yang utama. Contohnya ini ya, Jewelry Concept Tropical Succulent. Banyak yang submit lebih dari 300 orang dan dia masuk 10 besar, kan lumayan bagus ya. Nggak lumayan bagus banget. Ini konsepnya Indonesia yang beriklim tropis nyaris cocok ditumbuhi berbagai macam tanaman, termasuk jenis kaktus dan succulent lainnya. Matahari yang terik bersinar hampir sepanjang tahun bukanlah suatu halangan bagi succulent untuk tumbuh subur, karena memiliki daya simpan air pada batang, akar, serta daunnya. Daya tahan tanaman ini membuat pencinta flora dan dekorasi interior menjadikan succulent sebagai tanaman hias dan modern saat ini. Kepopuleran succulent sangat menarik jika dijadikan sebagai salah satu inspirasi pembuatan perhiasan. Inilah seri perhiasan tropical succulent dengan detail succulent yang rimbun dan bahan kawat tembaga berbagai ukuran. Dikomposisikan dengan manik-manik artificial dan resin membuat succulent tidak hanya menarik sebagai bagian dekorasi interior, tetapi juga apik sekaligus unik sebagai perhiasan. Seri perhiasan ini terdiri dari kalung, gelang, earcut, dan anting yang dikerjakan dengan teknik pengolahan kawat tembaga yang beragam, mulai dari anyam, ikat, kait, lilit, hingga spiral. Kawat tembaga yang relatif terjangkau harganya semakin menantang jika diolah menjadi bentuk yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya dalam bentuk perhiasan yang menarik. Nah, ini ada perkiraan harganya dan target pasarnya seperti apa. Nah, ini harus kalian wujudkan nantinya kalau kepilih dan dibawa ke Jakarta. Tapi sampai tanggal 31 Agustus yang diminta adalah submit formnya aja. Jadi kalian buat seperti ininya saja. Ini masuk 10 besar loh. Jangan lupa contoh bahan yang akan kalian gunakan. Saya rasa bisa kalian buat Corel, kemudian kanvas seperti ini, detail-detail yang kalian gunakan. Kemudian detail lagi, ukuran dan lain sebagainya. Detail lagi, ini harus jelas dari apa bahannya, dan pada saat mewujudkannya harus 90% mirip dengan aslinya, tidak boleh enggak. Nah, yang kedua, ini ada Tropical Borneo yang kebetulan digarap juga tapi tidak masuk. Nih konsepnya, ini detailnya, ini desainnya, ini bahan-bahan yang digunakan. Oh, ini succulent ini ya. Ini Borneo, ini juga Borneo. Ini desainnya. Nah, untuk kalian yang kelas 12, kalian buat mood boardnya dari awal sampai terakhir. Kemudian kalian buat yang namanya desain aksesoris ini. Jadi hampir sama seperti ini ditambahkan dengan bahan. Jadi untuk yang kelas 13, kalian tinggal menambahkan desain ini yang sesuai dengan mood board kalian, dengan warna-warna kalian, dengan untuk bisa ikut lomba, kalian gunakan bahan-bahan di sekitar kamu. Jadi bukan bahan-bahan
Boleh bahan-bahan baru yang menunjang, tapi buatlah bahan-bahan di sekitar kamu itu yang aneh-aneh yang nggak digunakan jadi bisa berguna, bahkan jadi perhiasan. Jelas ya? Misalnya kalian butuh referensi seperti apa juara-juara yang kemarin menang, bisa buka langsung Instagramnya LPA untuk tahu 10 besar yang kemarin. Kita lihat lagi. LPA. Nah, ini yang tahun lalu kita lihat masing-masing. Ini Tropical Vibe, Monstera in the Dark, Simple. Ini Wakikiki, pakai batu-batu. Ini di bawah laut biru, lebih unik lagi. Ini Maria Cindy dari Sidoarjo, simple but good. Ini Lily Trap, pakai gold kayaknya. Kemudian ini pakai kuningan, After Frida Carlo. Ini teman saya Frankie Kurniawan. Kemudian ini Magic Fruit. Yang ini adalah Sunny Peach, hampir sama dengan Tropical Vibe-nya. Sealiran lah, tapi beda tema. Yang ini adalah keren banget, Earthly Delight. Nah, karena ini lomba, kalian buat garis-garisnya sendiri, jangan terpampau. Boleh mencari inspirasi dari sosial media dan bagaimanapun, tapi kalau lomba jangan gunakan dari sosial media itu kamu comot 100% kemudian kamu buat gambarnya. Jadi kalian harus cari desain-desain yang sangat unik pastinya. Jelas ya? Terima kasih. Saya tunggu untuk konsultasinya untuk lomba LPA aksesoris ini. Bye-bye.